Halo Sobat Piksi, selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Manggar. Di sini kita bakal ngobrol seru tentang semua hal menarik dari dunia pendidikan, cerita inspiratif, sampai update berita terbaru. Jadi duduk santai, siapkan cemilan, dan mari kita eksplorasi bareng. Find the joy and enjoy. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yang katanya bapaknya SMK. Beliau sebagai Kabid SMK, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita sambut Bapak Saiful. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik. Nah, kalau boleh tahu Bapak sekarang tinggalnya di mana? Saat ini tinggalnya di Pangkal Pinang. Oh. Nah, di Pangkal Pinang. Tepatnya di daerah Kacang Pedang. Oh, di Kacang Pedang. Itu di bagian mana, Pak? Sungai Liat? Di Pangkal Pinangnya. Di Pangkal Pinang. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, boleh cerita sedikit tentang latar belakang pendidik dan perjalanan karir Bapak hingga menjadi Kabid SMK, boleh Pak? Oke. Ini panjang ceritanya. Jadi kalau pendidikan saya memulai karir sebagai guru. Ya, karena basic pendidikan saya sarjana pendidikan guru, matematika. Jadi diangkat sebagai pegawai negeri sipil di SMK Negeri 4 Pangkal Pinang. Jadi memang sudah dimulai karirnya itu di dunia SMK. Nah, di 2006 sampai dengan 2012. Ini karir tetap menjadi guru, kemudian di 2012 yaitu mutasi ke Dinas Pendidikan Provinsi. Awal karir setelah staf itu adalah Kasih SMK. Dulunya ada namanya Kasih. Kasihnya Kasih SMK. Kemudian ada perubahan struktur. Kalau dulu Kasih SMK di bawah, di atasnya ada Kabid Pendidikan Menengah. Ada Kasih SMA, ada Kasih SMK, ada Kasih Dikti. Kemudian berubah. Ada Kabid SMK, ada Kasih Kurikulum, ada kesiswaan, ada sarana prasarana saya di kurikulumnya. Nah, kemudian seiring waktu di 2018 pecah, ada perubahan struktur lagi di Dinas Pendidikan, dibentuknya cabang dinas. Jadi saya dapat tugas, dapat amanah sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 dulu namanya, yang menaungi 2 kabupaten, Bangka Tengah, Bangka Selatan. 2020 baru ditarik lagi ke Dinas Pendidikan, diamanatkan sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMK hingga saat ini. Jadi itu perjalanannya dari mulai guru hingga ke Kepala Bidang. Kabid. Ya. Nah, berarti Bapak sebelum jadi Kabid ini jadi seorang guru, setelah guru Bapak jadi Kasih SMK. Kasih SMK. Oke, baik Pak. Nah, menurut Bapak apa hal-hal yang berjalan baik di SMK ini dan apa masih perlu ditingkatkan, Pak? Oke. Apakah masih perlu gitu? Iya, banyak hal baik yang sudah dikerjakan, dilakukan oleh kawan-kawan di SMK, ya semua. Ya. Kalau dulu kita mungkin terkendala untuk proses belajar mengajar itu dengan minimnya sarana prasarana, ya. Kemudian minimnya guru, dan sampai sekarang kalau masalah guru itu memang belum maksimal pemenuhannya, terutama di kelompok guru-guru produktifnya.
Karena kita tahu bukan hanya masalah di Bangka Belitung, tapi di seluruh Indonesia permasalahan guru produktif itu menjadi masalah nasional. Jadi jumlahnya belum sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Tetapi bagian-bagian lain saya anggap itu sudah kita coba untuk sama-sama penuhi. Nah, alhamdulillah ya sekarang ini juga anak yang masuk SMK itu mereka rata-rata sudah memiliki passionnya SMK, sehingga bukan mereka salah pilih, bukan sebagai pelarian untuk masuk ke SMK. Nah, jadi sekarang yang sudah menuju ke ada perbaikan itu adalah dari kualitas ya lulusan. Alhamdulillah dari tahun ke tahun kita sudah ada peningkatan, walaupun itu menjadi bahan evaluasi kita bagaimana nantinya ke depan juga kita berkeinginan SMK itu lebih baik kontribusinya untuk menyumbang lulusan SMK yang berkualitas masuk ke dunia usaha dan dunia industri. Jadi yang perlu kita tingkatkan sebenarnya di sini ada beberapa hal ya sudah baik tetapi perlu kita tingkatkan lagi. Pertama adalah kompetensi pendidik, ya, itu perlu kita tingkatkan lagi. Apa yang perlu ditingkatkan di sana? Mereka kawan-kawan guru yang mungkin perlu ada pembaharuan informasi dengan berbagai perkembangan teknologi yang saat ini terjadi baik di dunia teknologi informatika, otomotif ataupun bidang-bidang lain, itu perlu kita ikuti perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangannya. Nah, kemudian tidak kalah penting dari itu harmonisasi, sinkronisasi antara SMK dengan dunia kerja atau dunia usaha dan industri. Nah, ini sangat penting dilakukan karena sebagaimana tujuan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan itu harapannya lulusan SMK itu adalah mereka yang dilatih untuk siap masuk ke dunia kerja. Nah, masuk dunia kerja itu kalau tidak ada harmonisasi, sinkronisasi antara SMK dengan dunia kerja itu kan sulit dicapai. Nah, apa yang diharmonisasi, apa yang disinkronisasi, itu banyak hal di sana. Kita bicara kurikulum harus harmonis, harus sinkron gitu kan. Apa yang diinginkan oleh industri, apa yang harus kita persiapkan. Nah, ini harus ada penyelarasan namanya. Kemudian kompetensi guru juga harus diselaraskan. Ya. Kurikulum selaras, kompetensi gurunya kita selaraskan. Kekurangannya dari mana dapatnya untuk menutupinya itu? Magangkan gurunya, sertifikasikan gurunya. Jadi agar mereka bisa mengikuti perubahan dan perkembangan di berbagai bidang sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Nah, setelah itu baru kita bicara pemenuhan sarana prasarananya. Ya, sarana prasarana ini harus seiring sejalan itu. Nah, karena jangan sampai nanti peralatan yang ada di SMK itu tidak sama, tidak sesuai standarnya apa yang sudah dimiliki oleh dunia usaha dan industri misalnya. Kita ambil contoh misalnya kita masih fokus kalau di dunia otomotif dengan peralatan mesin yang menggunakan kalkulator misalnya, sementara di dunia usaha industri tidak lagi terpakai gitu. Karena artinya kita kalau kita berkutat dengan kurikulum yang seperti itu di industri berkembangnya sudah sangat jauh, dan kita ikuti kita akan terlambat nanti sehingga lulusan kita dianggap tidak kompeten. Karena mereka tidak butuh lagi kompetensi yang seperti itu gitu. Mereka sudah jauh meningkat ke depan gitu kan. Nah, kemudian barulah kita bicara sertifikasi. Nah, ini kalau diselaraskan, diseragamkan melalui lembaga sertifikasi profesi, nanti mereka diuji. Nah, apakah memang betul sudah layak atau perlu ditingkatkan lagi kompetensinya. Nah, kalau ini antara SMK dengan dunia usaha industri berkolaborasi, artinya mudah-mudahan tidak ada keraguan ya, industri untuk merekrut lulusan SMK. Kenapa? Dari mulai kurikulum, sarana prasarananya, guru yang mengampu, kemudian sertifikasinya sudah sama apa yang kita persiapkan dan apa yang diinginkan oleh dunia usaha dan industri. Nah, saya kira itu yang perlu kita benahi, dan ini perlu waktu. Kerja keras kita semua, baik itu kami dari pemerintah, kemudian dari sekolah, kemudian
dunia usaha dan industri. Nah, jadi kalau 3 komponen ini sudah bersama-sama, nah mudah-mudahan nanti untuk menciptakan lulusan SMK yang berkualitas bisa diwujudkan. Oke, Pak. Oke. Nah, berarti butuh keselarasan antara guru, siswa, sarana prasarana ya, Pak. Nah, kalau boleh tahu langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan untuk memperkuat hubungan antara SMK dan dunia industri itu gimana, Pak? Ya, kalau kita dari sisi pemerintah itu mendorong adanya kerjasama atau MOU, itu secara formal, gitu ya. Secara formalnya kita mendorong itu karena mau tidak mau syarat formal itu harus kita penuhi dulu. Nah, antara dunia usaha industri dengan pemerintah, kemudian satuan pendidikan atau sekolah itu menjalin kerjasama ber-PKS namanya antara sekolah itu dengan industri. Nah, itu secara formal. Tetapi lebih dari itu kita harus sama-sama untuk menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih intens gitu ya. Nah, jadi berupa mungkin tadi saya bilang tadi pemagangan guru. Nah, agar jalinan formal ini tetap dijaga dengan tindakan dengan ada yang dikerjakan di sana bersama-sama. Selama ini mungkin kelemahan kita hanya kita berpegangan pada pemenuhan syarat formal gitu ya. Tapi sesungguhnya diimplementasinya kita masih sangat minim gitu kan. Nah, adanya kolaborasi SMK dengan dunia kerja itu saat mereka anak-anak magang gitu ya. Sementara kita butuh ataupun mereka butuh gitu kan. Apa yang kita butuhkan? Ilmu. Kalau kita belum cukup ya undang industri itu menjadi guru tamu di sekolah misalnya. Oh, kurikulum kami seperti ini. Kalian juga sama enggak ini kebutuhan kalian dengan yang kami miliki? Oh, belum. Yuk kita sama-sama duduk gitu kan menyelaraskan kurikulum. Nah, Dinas Pendidikan sudah memfasilitasi melalui kegiatan penyelarasan kurikulum. Kita laksanakan workshop, mengundang semua guru-guru produktif di semua SMK. Kemudian kita undang juga semua beberapa perwakilan dunia usaha industri yang selaras dengan kebutuhan dengan kompetensi keahlian yang ada di SMK untuk bersama-sama menjadi kurikulum bersama. Nah, jadi ini kita duduk bersama, kita diskusikan industri maunya apa, yuk kita susun bersama. Ini kitabnya, guru mempedomani kitab itu ya untuk memberikan mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. Nah, ini tindakan yang sudah kita lakukan. Kemudian kita mendorong sekolah-sekolah itu untuk melakukan sertifikasi bersama juga, gitu kan. Nah, jadi guru di SMK dimagangkan untuk meningkatkan kompetensinya agar informasi tidak ketinggalan. Dari industri kita undang sebagai guru tamu, gitu ya. Nah, ini artinya tanggung jawab bersama ya. Jadi 3 kelompok ini kalau sudah bersama-sama bersatu, saya yakin ya dan percaya apa yang kita inginkan ya lulusan berkualitas sekali lagi dari alumni SMK itu dapat diwujudkan ya. Tapi kalau ini tidak bersama-sama sulit terwujud. Karena apa? Pemerintah kurang support, misalnya sekolah butuh sarpras yang memadai. Tapi kita abaikan ya, bagaimana anak mau praktek gitu. Udah 2 ini jalan sama SMK dengan pemerintah gitu ya. Sejalan. Industrinya tidak diajak gitu. Sementara pengguna usernya adalah industri. Oh, kami nggak mau pakai karena kami tidak butuh lulusan yang seperti ini kompetensinya gitu kan. Kami butuh kompetensi yang lebih dari itu misalnya. Nah, ini kalau tidak duduk bersama-sama. Saya kira itu ya. Jadi yang seperti tadi Bapak bilang pentingnya keselarasan ya Pak. Keselarasan. Terus Pak, Bapak melihat peran dunia usaha dalam lulusan SMK tuh gimana Pak? Yang mendukung kualitas SMK. Ya, saat ini sudah kita mungkin sudah banyak kita lihat di banyak SMK mungkin seluruhnya itu semangat untuk berkolaborasinya itu sudah lumayan besar gitu ya semangatnya.
kemudian sudah dilaksanakan dengan ya berbagai upaya sekolah itu, baik itu yang menjadi SMK pusat keunggulan ataupun non pusat keunggulan. Kalau pusat keunggulan itu memang wajib sifatnya untuk berkolaborasi gitu ya, karena penekanannya untuk mendapatkan lulusan berkualitas itu ya kolaborasi SMK dengan dunia kerja itu harus betul-betul masif gitu dilakukan. Nah itu diikuti pula pola-pola itu oleh SMK walaupun mereka belum menjadi SMK pusat keunggulan. Nah jadi peran serta mereka saat ini sudah bersama-sama. Saya lihat kemarin mereka untuk menyusun kurikulum bersama, mereka yang proaktif, malah ada yang sudah menawarkan diri untuk membuka kelas industri gitu kan di SMK itu. Nah seperti di SMK 1 Manggar ini ada kelas Yamaha misalnya, kolaborasi dengan Suzuki, dengan PT Telkom, dengan Axio misalnya. Nah ini wujud dari perhatian dunia usaha industri terhadap pendidikan gitu ya. Nah kalau mereka itu selalu mengawal apa yang kita rancang, apa yang kita laksanakan, dan apa yang kita keluarkan produk atau hasilnya lulusannya itu. Nah ini kalau sama-sama kontrol, saya yakin mereka tidak akan ragu-ragu gitu. Nah karena mereka saksikan sendiri langsung gitu kan. Oh anaknya seperti ini pembelajarannya. Oh alat yang mereka gunakan seperti ini. Cara guru ngajarnya seperti ini. Dan saya ikut berkontribusi mentransfer informasi kepada anak-anak. Lah apalagi yang perlu dikhawatirkan dilakukan gitu ya. Nah hanya saya yakin kelemahan kita di sisi lain, kalau itu kan bicara hard skill. Nah sisi soft skillnya ini yang perlu menjadi pemikiran kita, yang perlu kita benar gitu ya. Attitude ya, karakter, kepribadian gitu ya. Nah karena ini sangat kompleks dan ini sangat menentukan kualitas lulusan gitu ya. Oke Pak, begitu. Nah kita kan sudah masuk era digital Pak. Perkembangan teknologi sudah sangat cepat nih Pak. Nah kira-kira menurut Bapak bagaimana saran Bapak agar SMK lebih optimal memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran Pak? Ya. Nah ini tidak bisa kita pungkiri saat ini yang terjadi gitu ya. Dunia teknologi informasi berkembang luar biasa pesat ya. Jadi hal apapun tidak bisa lepas dari itu ya. Jadi bertransaksi itu tidak lagi dengan barang-barang yang ada wujudnya ya, abstrak semua ya. Kalau dulu kalau mau beli nasi, beli makan gitu kita harus ke warung, ke toko. Sekarang tidak perlu, lewat HP gitu kan, dengan aplikasi tertentu pesan gitu kan, datang barang ke rumah gitu kan. Bayar tidak perlu lagi dengan uang cash gitu ya, langsung bisa transfer atau apa gitu kan. Nah jadi ini harus kita sikapi perubahan-perubahan, perkembangan dunia maya ini, dan kita harus bijak gitu memanfaatkan teknologi informasi atau perkembangan dunia sosial, dunia maya ini, jangan sampai salah nanti ya. Nah jadi kalau kita bisa menyikapi ini dengan baik gitu ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Tapi kalau disikapi dengan cara-cara yang tidak baik, itu menimbulkan persoalan di kemudian waktu nantinya. Nah jadi saya berharap kepada kita semua nanti, terutama para peserta didik, nah itu guru-guru untuk bijak ya, memberikan masukan arahan kepada anak-anak dalam pemanfaatan dunia teknologi informasi ini ya, agar perkembangannya itu memang betul-betul menunjang ya kompetensi kemampuan berpikir anak-anak kita, pembelajaran maupun yang lain-lainnya. Tapi kalau ini tidak dikontrol, tidak kita arahkan, ini salah penggunaannya, salah pemanfaatannya, itu akan menimbulkan masalah gitu ya. Nah karena sekarang di dunia pertanian sudah menggunakan teknologi informasi. Kalau dulu kalau mau menyiram tanaman itu kita harus bawa air, bawa ember gitu kan. Sekarang enggak, itu dengan HP bisa gitu kan. Memanfaatkan teknologi informasi. Nah semua hal-hal yang positif seperti itu mari kita manfaatkan, kita gunakan untuk menunjang skill, teknologi, kompetensi anak-anak gitu ya.
Nah, Pak, di SMK Negeri 1 Manggar ini kan siswa diberikan 3 pilihan, Pak. Setelah lulus bisa melanjutkan kuliah, bekerja, atau berwirausaha. Bagaimana cara terbaik menurut Bapak untuk membangun jiwa wirausaha di kalangan siswa SMK, Pak? Ya, memang tiga hal itu menjadi tujuannya dari setelah anak lulus SMK. Jadi mereka diarahkan untuk bekerja. Kalau dulu istilahnya BMW. Nah, ada juga yang menggunakan istilah BWM gitu kan. Bekerja, wirausaha, melanjutkan gitu kan. Jadi melanjutkan itu adalah bagian akhir gitu kan, bukan yang utama. Nah, sekarang dengan banyaknya SMK, lulusan SMK, dengan terbatasnya dunia kerja atau dunia industri, nah kita tidak lagi harus terpaku harus bekerja di industri gitu. Tapi kita berkeinginan menciptakan anak-anak yang mempunyai semangat jiwa wirausahawan gitu ya. Mereka bukan mencari pekerjaan, tapi mereka menciptakan lapangan pekerjaan gitu kan. Nah, saat ini kita harus memberikan motivasi. Motivasinya gimana? Jadi kalau kelas 10, saya kepengennya kelas 10 11 itu mereka pure gitu, dapatkan pemahaman, dapatkan ilmu, dapatkan skill gitu ya. Yang dipersiapkan di kelas 11 mereka semester gasal, biasanya magang semester 1. Berikutnya itu persiapan ke ujian nasional. Nah, kami berharap nanti di kelas 11 itu, kelas 12 itu sudah mulai diarahkan anak-anak itu mencari peluang, potensi untuk menjadi seorang wirausahawan. Contoh misalnya di kelompok perikanan, ya, perikanan. Di sini, ya kita ambil sini aja lah misalnya. Seperti di depan kita ini ada MUK gitu ya. Nah, ini kan peluang bisnis. Jadi kelas 10-11-nya itu belajar. Tapi kelas 12 sudah membuat produk. Kelas 12 sudah mampu memasarkan produk. Sekarang kan tidak perlu jualan bawa barang ke pasar. Online bisa. Ya. Perlu apa? Pesan lewat ini gitu misalnya. Nah, sablon, segala macam barang gitu kan. Karena ditunjang oleh sarpras sekolah yang sudah mumpuni, ya, memadai untuk menciptakan berbagai macam produk gitu ya. Nah, jadi saya kemarin kebetulan berkunjung ke SMK yang lain gitu ya, saya lihat ya potensi itu bisa dikelola, bisa dikembangkan, dan kita sudah mampu dan berani harusnya memberikan beban kepada anak-anak untuk mampu ya memikul itu menjadi seorang wirausahawan walaupun dalam hal yang kecil gitu ya. Jadi jangan tidak dimulai tapi. Nah, tapi kalau kita menunggu siap ada anggaran, ilmunya cukup baru mau menjalankan, itu tidak akan pernah jalan. Ya harus dimulai, berbuat dulu. Bukan banyak berpikir. SMK itu tidak perlu, bukan banyak berpikir gitu ya. Orang SMK itu ciri khasnya itu banyak bekerja. Iya, banyak bekerja. Nanti di saat dia mengerjakan ada kekurangan, ada kekeliruan, di situ mereka mengevaluasi. Ya karena kalau banyak mikir tidak akan kerja. Ya. Kerja dulu baru mikir gitu kan. Nah kerja, oh udah, oh rupanya kurang ini. Gimana caranya? Ya. Nah, harus berani mencoba, Nah ini kita kelemahannya selalu takut dengan risiko. Nah orang SMK tidak harus seperti itu, orang-orang praktis, ya, orang-orang praktis bukan orang-orang teoritis gitu ya. Ya saya berharap banyak nantinya. Kita ciptakan lulusan SMK yang berkualitas itu melalui ya kolaborasi. Kalau sekarang ini kepengennya Pak Mendikdasmen itu ya kolaborasi kita dengan dunia kerja, dunia usaha, tapi yang lebih ditekankan kepada UMKM. Jadi kalau kita bersama-sama UMKM untuk saling mendukung, saling menopang itu akan banyak ya menciptakan wirausahawan. Tapi kalau kita tergantung ke dunia usaha industri yang besar-besar, kecenderungan apa? Kita menjadi karyawan. Kita bukan menciptakan lapangan pekerjaan, tapi kita membutuhkan lapangan pekerjaan. Nah, itu jadi bersama UMKM itu mungkin memberikan motivasi lain ya.
Jadi mereka akan berpikir bagaimana, oh ini ada peluang, ya ini ada peluang yang bisa kita manfaatkan dengan modal kecil, kemampuan yang segini sudah, mereka akan berpikir saya sudah mampu atau belum gitu ya. Nah jadi yang kedua melihat potensi daerah, ya potensi daerah yang perlu kita berdayakan, kita manfaatkan tuh apa gitu kan. Nah dari hal-hal itu nanti kalau sudah dapatkan ya kolaborasi dengan UMKM-nya bagus, sumber daya daerahnya yang ada di wilayah itu, area itu mendukung itu kan, melimpah misalnya, itu semuanya memberikan peluang anak-anak untuk termotivasi menjadi seorang wirausahawan gitu ya. Ya kita arahkan ke sana lebih besar gitu ya. Nah berarti tinggal siswanya aja ya Pak? Tinggal siswanya, jadi ya yang memberikan semangat kepada siswa itu pasti guru-guru, gitu kan, Pak. Orang tua, masyarakat, pemerintah, gitu kan. Terakhir nih Pak, untuk pesan dan harapan Bapak kepada guru dan siswa di SMK Negeri 1 Manggar ini Pak. Oke, jadi kita paham saat ini SMK 1 Manggar sudah berusia 18 tahun, gitu kan. Hari ini sudah menginjak usia lebih dari remaja, sudah hampir dewasa gitu kan, karena sudah 17 tahun ke atas gitu ya. Nah artinya ini sudah betul-betul matang ya. Matang itu bukan matang usia, bagaimana matangkan anak-anaknya siap ya, siap untuk mengarungi ya mungkin perjalanannya kalau kita anggap panjang masih panjang, kalau kita anggap ini hampir nyampe gitu ya, karena lulusan SMK itu siap masuk dunia kerja. Nah jadi harapan saya kepada kawan-kawan guru, pertama saya mendorong untuk kerja dengan ikhlas ya. Anak-anak ini adalah anak-anak kita ya, yang harus kita bawa nanti mau kemana tergantung kita nanti, bagaimana kita menjadikan mereka. Kemudian latih ya, berikan ilmu sesuai dengan standar, bukan sesuai dengan kemampuan gurunya, sesuai dengan standar. Kalau sesuai dengan kemampuan guru ini repot lagi gitu ya. Nah jadi agar nanti mereka betul-betul siap gitu ya. Kemudian tidak kalah penting dari itu, masing-masing introspeksi ya, apa yang selama ini menjadi titik lemah kita dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas di SMK 1 Manggar. Itu harus kita benahi, kita perbaiki. Saya yakin kawan-kawan di sini kompak, anak-anaknya anak-anak luar biasa, insya Allah semuanya passionnya memang betul-betul passion SMK, sehingga kalau itu sudah hadir, sudah ada semua, mungkin tidak ada kendala dalam kita menghasilkan lulusan yang berkualitas di masa-masa yang akan datang ya. Sukses, semangat selalu untuk anak-anak dan para guru di SMK 1 Manggar. Amin. Wah makasih Pak. Wah teman-teman, bincang-bincang kita kali ini menarik banget teman-teman. Kira-kira tadi pembahasannya tentang dunia industri ya Pak. Nah dan bagaimana cara agar mempunyai mindset wirausaha. Tepuk tangan dulu dong Pak. Terima kasih Pak Saiful udah punya waktu untuk kesini dan ilmu yang Bapak bagikan di podcast kita Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami Sobat Piksi. Semoga obrolan kita kali ini membawa inspirasi dan semangat baru untuk kalian semua. Jangan lupa untuk terus update podcast selanjutnya, karena masih banyak cerita menarik dan pembahasan seru yang akan kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan seperti biasa, find the joy and enjoy.